Allah Azza wa Jalla mengirimkan ke muka bumi ini seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah agar penghuni bumi ini, jagat raya ini bisa mendapatkan rahmat dan bisa mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak mengutusmu ya Muhammad agar supaya menjadi penyebar rahmat untuk seluruh jagat raya ini. Maka seorang muslim, seorang mukmin dengan keislamannya, dengan keimanannya, ketika dia komitmen dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam itu sendiri, baik ketika dia menjalankan ajaran Islam itu yang bersifat pribadi atau ajaran Islam yang bersifat umum, komunitas secara berjamaah, maka Islam akan memberikan jaminan kepada pribadi itu atau masyarakat itu, jaminan kebahagiaan, baik kebahagiaan itu ia dapatkan dalam kehidupan dunianya ini ataupun kelak di akhirat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hakikat iman, yang ternyata yang bertanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kata Jibril, "Akhbirni anil iman." Ya Muhammad, kabarkanlah kepada diriku ini apa itu iman. Rasul mengatakan, al-imanu, iman itu adalah antu'mina billah, hendaklah kamu beriman kepada Allah, wa malaikati, dan kamu beriman kepada para malaikat Allah, wa kutubi, dan kamu beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusuli, dan kamu juga beriman kepada rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhir, dan kamu pun beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, hari pembalasan. Lalu yang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup jawaban tentang rukun iman kepada malaikat Jibril tadi, wa bi qadarihi, dan ketika kamu beriman dengan qadarnya Allah, takdirnya Allah, keputusan Allah, khairihi, baik takdir Allah yang tampak baik, wa syarri, dan takdir Allah yang tampak buruk. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup bentuk kesempurnaan iman kita, ketika kita beriman, ketika kita percaya, ketika kita menerima takdir Allah, baik yang tampak indah dalam pandangan kita atau yang tampak buruk dalam pandangan kita, itu menunjukkan kadang-kadang di antara kita masih ada yang salah faham. Jadi iman kita disempurnakan oleh Allah kalau kita menerima keputusan Allah, takdirnya baik ataupun buruk. Seringkali selama ini kita akan bahagia menerima takdir Allah kalau takdir yang kita terima itu adalah takdir baik. Ketika baik kita akan terima dan kita merasa bahagia. Dan barangkali ketika takdir yang kita terima dari Allah, dalam pandangan kita, dalam perasaan kita kurang baik, syar'i yang buruk, seringkali kita tidak merasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bahagia. Padahal Allah mengatakan melalui Rasulnya, iman kita akan sempurna kalau kita menerima takdir Allah yang baik. Kita bahagia. Dan yang buruk, kita pun harus tetap bahagia dengan bentuk yang namanya sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ada pelajaran indah dari seorang tokoh Islam, Ibnu Taimiyah. Ternyata selain Islam ini memaparkan kepada kita kurikulumnya, ajarannya untuk menerima takdir dari Allah, keputusan dari Allah, baik yang indah ataupun yang kurang indah dalam pandangan kita, dan semuanya harus diterima oleh kita semuanya sebagai bentuk kesempurnaan iman kita kepada Allah. Ibnu Taimiyah di dalam sejarah kita mendapatkan orang ini ketika mengeluarkan sebuah pendapat fatwa yang berseberangan dengan keputusan penguasa pada waktu itu, akhirnya Ibnu Taimiyah ini pun dipenjara oleh penguasa itu dalam hidupnya berulang kali.
Kebanyakan orang akan mengatakan kalau orang hidupnya seringkali keluar masuk penjara, pasti dia menderita, tidak bahagia. Waktunya habis di dalam penjara, umurnya habis bukan di dalam kebebasan, tapi terkekang di dalam sebuah penjara. Ketika kebanyakan orang mengatakan dia tidak bahagia, bahkan penjaga penjara itu sendiri, sipir penjara, memandang dia menderita. Tapi penjaga penjara ketika mengamati diri yang bernama Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, diamatinya berulang kali, dia di dalam penjara, tapi sang sipir penjaga penjara ini bisa melihat ternyata dia adalah orang yang sangat bahagia. Aneh, kebanyakan orang mengatakan dia tidak bahagia, menderita sendiri. Tapi penjaga penjara ini penasaran, kenapa seorang saya yang namanya Ibnu Taimiyah ini, meskipun umurnya habis di dalam penjara, dia merasakan kebahagiaan yang amat luar biasa dalam hidupnya. Akhirnya terjadi dialog indah antara Ibnu Taimiyah dan penjaga penjara ini. Kata sang sipir, "Saya, apakah Anda bahagia umurmu habis di dalam penjara ini?" Dia mengatakan, "Saya bahagia." "Kenapa Anda bisa merasakan kebahagiaan seperti itu padahal Anda terkekang, tidak mendapatkan kebebasan seumur hidupnya barangkali, tapi kenapa Anda bahagia?" Lalu Ibnu Taimiyah menjawab dengan kata-kata yang sangat indah. Kata beliau, yang akhirnya dicatat oleh penjaga penjara itu sendiri. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Inna jannati wa bustani fi sadri." Ketahuilah, surga dan taman kebahagiaanku ada di dalam dadaku ini. Inna jannati wa bustani fi sadri. Taman kebahagiaanku, surga kebahagiaanku ada di dalam dadaku ini. Wa aynama adhabu wa hiya ma'i. Maka kemanapun aku pergi, surga dan bahagiaku itu ada di dalam dadaku ini, selalu ikut bersama diriku. Aynama dhahabtu wa hiya ma'i. Kemanapun aku pergi, kebahagiaan itu selalu bersamaku, kata Ibnu Taimiyah. Lalu dia mengatakan 3 hal. Sujintu, dan kalaupun saya di penjara seperti ini, berulang kali dia keluar masuk penjara lagi, tidak mendapatkan kebahagiaan. Sujintu, aku dipenjara oleh mereka. Khulwah, ini adalah kesempatan buat diriku untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa menyendiri dengan khusyuknya, saya bisa bermunajat kepada Allah langsung. Khulwah, berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ajaran kita Islam, kita diperkenalkan yang namanya i'tikaf. Itu adalah kesempatan agar kita bisa berkhulwah, seakan-akan kita bisa bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujintu, saya di penjara, khulwah, itu adalah kesempatan saya untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang sipir kaget. Turidtu, dan kalau kapan-kapan nanti aku diusir dari negaraku, dideportasi dari negaraku, siyahah, ini adalah kesempatan saya untuk berjalan-jalan, piknik, tamasa. Yang namanya orang hidup di muka bumi ini, di tengah-tengah penderitaannya dia butuh hiburan. Dan salah satu hiburan yang sering kita kenal adalah asyahah, jalan-jalan. Ketika nanti saya kapan-kapan diusir dari kampung halamanku, saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berpiknik, tamasa, untuk menghibur diri. Dicatat kembali oleh sang sipir penjara tadi. Lalu yang ketika Ibnu Taimiyah mengatakan, "Qutiltu, dan kalaupun nanti saya harus dibunuh setelah di penjara diusir, qutiltu, dan kalaupun nanti saya harus dibunuh, syahadah, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan meninggal dunia, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, syahadah." Dan kita tahu syahadah ini adalah cita-cita yang paling mulia bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah mindset. Kebahagiaan itu ada di dalam hati. Ketika dia bisa memandang keimanannya kepada Allah, seluruh keputusan Allah yang terjadi di muka bumi ini, semuanya ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya Lauhul Mahfuz. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bahkan memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad pun
mengatakan informasi ini kepada seluruh umatnya. Qul, katakan ya Muhammad, la yusibana, tidak ada satupun di muka bumi ini yang terjadi, yang menimpa kita, illa ma kataballahu lana, kecuali peristiwa yang sudah terjadi itu sebelumnya telah dicatat, diputuskan oleh Allah di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada sebuah peristiwa apapun yang menimpa kita, baik ataupun buruk, yang akhirnya kita sebut dengan takdir kita, ada yang baik, ada yang buruk, illa ma kataballahu lana, kecuali takdir yang sudah terjadi itu baik ataupun buruk sebelumnya telah dicatat oleh Allah di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Wa huwa maulana, dan Allah adalah pelindung kita semuanya. Sang pelindung pasti tahu mana yang paling baik untuk hambanya. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah falyatawakkalul mutawakkilun, dalam orang-orang yang bertawakal, yang berpasrah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kebahagiaan ada di dalam diri kita manakala iman itu dengan lengkapnya dipenuhi dengan Islamnya ada di dalam diri kita, baik individu ataupun secara pergolongan. Allah akan memberikan kebaikan kepada orang-orang tadi. Kata-kata yang sangat indah, saya dipenjara khulwah, saya dibunuh sia habis jalan-jalan, dan ketika saya harus dimatikan, itu adalah cita-cita yang paling mulia bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Maka kebahagiaan ada di dalam diri kita masing-masing, tergantung bagaimana berpikir kita, layak ataupun tidak. Oleh karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ucapan yang sangat indah, dan hadis ini bisa kita dapatkan di dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Informasi dari seorang sahabat, Suhaib ibnu Sinan, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira posisikan diri kita dimasuk yang mana kita ini? Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sangat mempesona sikapnya orang yang beriman itu. Ajaban li amril mu'min, orang yang mukmin itu punya keajaiban, keunikan. Dan ini adalah penghargaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada individu yang muslim, yang mukmin, yang di dalamnya ada iman. Di antaranya adalah iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ditutup dengan iman dia kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, khairihi, baik apa indah, wa syarrihi, ataupun apa yang buruk. Kata Rasul, ajaban li amril mu'min, orang mukmin itu punya keunikan yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah, kita potong saja, dan keunikan ini walaysa dzalika walaysa li ahadin walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan keunikan seperti itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya orang-orang yang benar-benar dia itu beriman kepada Allah. Kata Nabi, in asabathu sarra'u, dan ketika orang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan, takdir Allah sampai kepada dia dengan cara indah. Asabathu sarra'u, keputusan Allah yang indah sampai kepada orang itu, syakara, maka orang yang mukmin itu pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, dan keputusannya orang yang mukmin itu dengan cara bersyukur ketika mendapatkan kebaikan Allah dari Allah adalah baik untuknya. Wa in asabathu darra'u, dan ketika orang yang mukmin itu didapatkan di dalam hidupnya keputusan dari Allah yang merepotkan dia, yang dia tidak sukai, penderitaan, musibah, ujian, sabar, dan dia masih bersabar kepada Allah, fakana khairan lahu, dan keputusan sabarnya itu pun baik untuknya. Itulah keunikan seorang muslim, seorang mukmin yang dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia pandai bersyukur, fakana khairan lahu, itu baik untuknya. Dan ketika dia diuji oleh Allah dengan yang buruk, takdir Allah sampai kepada dia dengan cara tidak menyenangkan, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka sikap ini juga baik untuknya. Maka seorang muslim, seorang mukmin akan bahagia
kalau dia bisa menjalankan keimanannya yang penuh keindahan tadi dan disempurnakan dengan keislaman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang mukmin akan mendapatkan kebahagiaan sebesar dekat jauhnya dia dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ia pertanggungjawabkan. Seorang muslim, seorang mukmin akan bahagia kalau dia selalu ridha dengan keputusan-keputusan Allah. Dan seorang muslim, seorang mukmin akan diberi kebahagiaan oleh Allah kalau dia selalu qanaah, menerima apa adanya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Ridha dengan keputusan Allah dan qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dia terima dengan syukur kepada Allah, baik untuknya akibatnya. Dan ketika mendapatkan ujian dari Allah yang tidak menyenangkan, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu terbaik untuknya. Dan Rasul mengatakan, seorang muslim, seorang mukmin apabila dia bisa memadukan antara sikap syukurnya kepada Allah dan dipadukan dengan sifat sabarnya kepada Allah, baik dia bersyukur, baik dia bersabar, maka tidak ada balasan untuk orang yang muslim dan mukmin itu kecuali surga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan madrasah Ramadan ini bisa kita jadikan tempat yang paling baik, yang paling sempurna untuk memupuk kesabaran kita dan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya surganya melalui Ramadan ini.